Kini, macan kumbang melatih diri dengan memperkuat di bagian pinggang agar tidak merasa geli ketika disentuh oleh tangan halus. Awalnya tentu saja macan kumbang merasa geli dan tersenyum. Kini sudah tidak lagi, karena jurang gerawah dan anak buahnya diperintah untuk menyerang bagian pinggang kiri dan kanan dengan sentuhan seperti yang dilakukan oleh Diana dan Yoshiko. Demikian hampir dilakukan setiap hari. Lama-lama jadi kebal, tidak tersenyum. Sementara jurang gerawah sendiri beserta anak buahnya juga berlatih agar mampu menahan pukulan berupa suara dari ajan gelap ngampar yang dimiliki Jack Danu, terutama pada kekuatan dadanya mampu menahan getaran suara. Karena saat itu mereka semua tiba-tiba lumpuh. Tetapi mereka tetap tidak mengerti bagaimana tiba-tiba lumpuh yang mereka tidak mampu memecahkan. Padahal lumpuhnya mereka karena sambitan batu kerikil oleh Yoshiko dan Sunaring Sashi tepat pada pundak dan pahanya, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Hati kecilnya sebenarnya ragu untuk membalas dendam. Kini mereka lakukan semata-mata ingin membantu Patih Lembu Segoro dan macan kumbang untuk balas dendam. Kalau mereka bisa menang, tinggal membokong menuntut balas atas perlakuan mereka kesemutan selama berbulan-bulan lebih. Sementara Patih Lembu Segoro melatih pundaknya yang pernah ditotok tidak berdaya seluruh tubuhnya oleh Diana ketika menyamar sebagai Dyah Pramodawardhani. Saat tepatnya menusuk dengan belati ke arah perut Dyah Pramodawardhani, keponakannya yang ia sayangi, ketika hendak dikorbankan ke kawah Gunung Merapi untuk memutus mata rantai kekuasaan dari ayahnya Raja Mataram Samaratungga. Patih menghendaki agar keponakannya Durmagata menggantikan Dyah Pramodawardhani sebagai Raja Mataram. Namun semua berantakan gara-gara kehadiran Jack Danu Group yang mencari keberadaan dua batu biji dakon yang dicuri oleh Durmagata, sekaligus membongkar konspirasi yang telah ia rekayasa. Kini Patih Lembu Segoro hanya ingin membuktikan bahwa dirinya adalah manusia yang tidak mudah dikalahkan. Dengan rasa penasaran inilah yang menyebabkan dia ingin balas dendam kepada Jack Danu beserta teman-temannya. Maka sekarang ia merekayasa agar adik Jack Danu yang bernama Ambar diculik untuk menuntut balas atas kekalahannya. Namun Patih Lembu Segoro memerintahkan agar tidak melukai ataupun membunuh Ambar, mengingat mereka yang kini sedang berlatih di Pulau Kambang tak satu pun dibunuh oleh Jack Danu Group. Maka Ambar tidak disandra bersama mereka di Pulau Kambang, namun disandra di kota raja agar terjaga keselamatannya, mengingat orang-orang yang kini bersama dia tidak bisa memegang janji. Kalau dulu Patih Lembu Segoro ingin mendudukkan Durmagata sebagai Raja Mataram menggantikan Raja Samaratungga, kini sudah lain. Tujuan utama adalah balas dendam kepada Jack Danu dan kawan. Mendudukkan Durmagata sebagai raja hanya sebagai pelengkap penyerta, sebagai penyandang dana. Tidak harus, yang penting balas dendam untuk menunjukkan kelas. Bagaimana Patih yang sudah banyak makan asam garam, malang melintang dalam memperluas wilayah Mataram, memiliki pengalaman perang, kini hanya dikalahkan oleh Diana Sunaring Sashi dengan tipu daya, bahkan dibuka semua rekayasa di depan rakyat Mataram. Betapa menyakitkan hati. Sementara Durmagata sendiri sibuk menghimpun kekuatan kepada para pengikutnya yang masih setia dengan janji-janji bila berhasil menjadi raja atas pengetahuan Patih Lembu Segoro dan gurunya. Macan kumbang ternyata banyak pengikutnya yang masih setia membantu Durmagata.
Kini sesi pelatihan siang menjelang sore hari telah berakhir. Di hadapan jurang Gerawah, Durmagata dan Macan Kumbang, Patih Lembu Segoro, malam nanti jangan sampai berubah pola menakuti rakyat Mataram di sekitar candi Desa Borobudur. Tetap seperti hari-hari biasanya yang sudah ada hasilnya. Semua rakyat Mataram yang tinggal di pedesaan takut melakukan aktivitas di malam hari. Lakukan. Orang pertama berlari meminta tolong, masuk kedai sambil minta tolong karena dikejar hantu. Kemudian mereka segera berlari dan berteriak, "Tolong, tolong, ada hantu." Sementara orang kedua dengan berlompat-lompat mengejar orang pertama sambil membawa batu kerikil untuk melemparkan manakala ada orang yang di kedai yang ingin menyaksikan. Ingat, pola jangan dirubah. Tujuannya seolah-olah hantu Patih Lembu Segoro dapat berpindah-pindah untuk menakuti penduduk. Bila ada pola berbeda, pasti ada orang yang menyamar sebagai hantu untuk mengambil keuntungan pribadi. Jadi malam ini kita lakukan lagi, tetap menjadi 4 desa. Raja memanggil Patih Songgogeni. Pada tahun 825, tentu saja jumlah penduduk masih tidak sepadat sekarang. Jalan setapak gelap tanpa penerangan. Kalaupun ada, penerangan itu pun menggunakan lampu obor dengan minyak tanah atau minyak jarak yang dilakukan oleh penduduk tertentu. Jalan menuju ke kota raja sepi di malam hari karena tanpa penerangan. Jadi wajar raja rakyat mudah ditakuti akan cerita hantu, sehingga aktivitas di malam hari, terutama orang-orang yang menuju pasar untuk memasok dan mendistribusikan bahan pangan atau yang biasa disebut dengan candak kulak untuk dijual di tempat lain terhambat, sehingga pengangguran bertambah dan jalur distribusi terganggu. Malam itu hampir di 4 desa mengalami hal yang sama, menyusul desa-desa lain yang penduduknya sudah pada takut untuk keluar malam. Penduduk di keempat desa melihat orang berlari sambil berteriak minta tolong karena dikejar hantu. Berita tersebut begitu cepat menyebar di antara penduduk dari mulut ke mulut, sampai-sampai kepala desa kewalahan mengatasi. Mereka yang ingin menyaksikan takut kalau terkena sambitan kerikil yang dilakukan oleh hantu. Esok hari Raja Samartungga memanggil Patih Songgogeni yang menggantikan kedudukan Patih Lembu Segoro beberapa bulan lalu setelah diketahui Patih merekayasa jatuhnya pemerintahan. Raja Samartungga, Patih Songgogeni, yang saudaraku, bagaimana perkembangan keadaan saat ini? Rasanya menurut desas-desus rakyat semakin takut beraktivitas di malam hari, sehingga pasokan bahan pangan terganggu juga distribusinya mengalami hal yang sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini, Patih? Patih Songgogeni, ampun paduka sesembahan hamba. Pelaporan tentang hantu Patih Lembu Segoro sudah terlanjur merebak sampai masuk kota. Sekarang rupanya sangat sulit untuk ditangani, mengingat seluruh rakyat sudah pada ketakutan tanpa ada perlawanan. Sementara penjaga keamanan sudah berupaya melakukan tugasnya, namun hantu jadian ini selalu berpindah di lain desa, sehingga tenaga keamanan yang diperbantukan kewalahan. Namun, beri kami waktu beberapa hari ke depan untuk menguraikan masalahnya dan cara mengatasinya. Rasanya sampai Panglima Perang Brotoseno Jodipati juga kewalahan mengatasi, namun Brotoseno pantang menyerah, ingin menangkap pelakunya. Raja Samartungga, ya Patih Songgogeni, aku beri waktu beberapa hari, mudah-mudahan menemukan cara mengatasi hantu jadian ini. Patih Songgogeni, paduka, hamba mohon pamit menuju ke Kepatihan, ingin mengatur strategi. Raja Samartungga, aku izinkan Patih untuk meninggalkan tempat. Segera Patih beranjak dari tempat duduknya setelah menyembah kepada raja terlebih dahulu.